Lo pernah nggak sih ngelihat dua orang sukses terus ada yang nyeletuk? Lihat tuh si A baru umur segitu udah punya rumah, beda banget sama si B, masih gitu-gitu aja hidupnya. Padahal si B nggak pernah minta dibandingin, si A juga nggak pernah ngajak adu ranking. Tapi manusia punya hobi yang absurd membandingkan orang lain dengan orang lain. Bukan buat bantu, tapi buat nyinyir. Dan yang lebih parah, lu malah nggak ngebandingin diri lu sama pencapaian mereka, tapi ngebandingin mereka satu sama lain. Lah terus lu ngapain di situ? Jadi komentator pertandingan hidup orang? Otak manusia itu suka dengan pola. Kita terbiasa ngebandingin sejak kecil. Nilai ulangan dibandingin, anak tetangga dibandingin, anak sulung dibandingin sama adiknya. Bahkan, kucing peliharaan pun dibandingin sama kucing orang kaya. Tuh kucingnya artis lucu banget, kenapa kucing kamu galak? Kita tumbuh dalam budaya komparasi. Tapi, sayangnya, kita jarang banget ngaca dulu sebelum bandingin. Bukan cermin doang yang mahal. Kejujuran juga, kenapa sih nggak ngebandingin diri sendiri sama yang lebih hebat? Karena itu nyakitin ego. Bandingin orang lain sama orang lain tuh gampang. Lu bisa ngomong, dia mah gitu-gitu aja. Coba kayak si itu, lebih produktif. Tapi kalau bandingin lu sama yang lebih sukses, gue umur segini masih rebahan, dia umur segitu udah buka usaha 3 cabang. Nah lo, langsung overthinking, insecure, denial. Makanya kita lebih suka jadi penonton pertandingan orang lain, daripada pemain yang ngebandingin skor sendiri sama skor juara dunia. Padahal, progres diri sendiri itu satu-satunya komparasi yang masuk akal. Coba pikir deh, si A punya orang tua tajir, kuliah luar negeri. Si B kerja dari usia 14 tahun buat bantu keluarga. Terus lu bilang, si A lebih sukses dari si B. Lah gimana sih? Dasarnya beda. Startnya beda. Arena hidupnya beda. Lu nggak bisa bandingin ikan sama burung terus bilang, lihat, burung bisa terbang, kenapa ikan nggak bisa? Tapi manusia hobi banget kayak gitu. Kadang kita bandingin karena kita lagi nggak tahu tujuan hidup. Kita suka bandingin hidup orang karena hidup kita sendiri lagi blur. Kita nggak tahu arah, jadi kita jadiin orang lain sebagai GPS hidup. Padahal GPS-nya orang beda sama lu. Contoh, dia pengen nikah umur 25. Lu pengen keliling dunia dulu. Tapi tiba-tiba lu panik. Kok dia udah nikah? Gue salah langkah nggak ya? Padahal dia lari di treknya sendiri. Lu juga harusnya gitu. Lu hidup cuma sekali. Dan di hidup yang cuma sekali ini, masa kerjaan lu cuma ngejudge orang lain, bukan cari tahu potensi diri, bukan ngulik kekuatan lu sendiri, tapi bandingin si A sama si B, padahal dua-duanya nggak peduli lu siapa. Itu hidup yang terlalu murah buat potensi sebesar itu. Solusinya bandingin diri lu dengan orang hebat, buat bisa buktikan bahwa lu juga mampu. Bukan buat nyiksa diri, tapi buat naikin standar hidup lu. Kalau dia bisa bangun jam 5 pagi buat ngejar mimpinya, berarti lu juga bisa, asal lu mau nyari alasan yang cukup kuat. Kalau dia bisa belajar sambil kerja sambil ngurus keluarga, berarti lu juga bisa ngelawan males yang terus-terusan bilang, besok aja. Lu boleh banget bandingin diri lu sama pencapaian orang. Tapi jangan buat jatuh, buat upgrade, buat dorong diri, buat nyadar, masih ada versi diri lu yang belum ke-unlock. Lu tahu nggak kenapa banyak orang cuma jadi penonton? Karena mereka sibuk ngomentarin skor latihan supaya bisa main lebih jago. Jadi mulai hari ini, jangan bandingin si A sama si B. Bandingin lu sekarang sama potensi lu yang belum keluar. Karena kalau hidup ini game, level paling berat tuh bukan lawan orang lain, tapi lawan versi malas, overthinking, dan penakut dari diri sendiri. Dan kalau lu bisa menang lawan itu, percaya deh lu bakal jadi manusia yang bahkan gak sempet ngurusin urusan orang lain.